Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Puspita Dewi dengan NIM 112116992, kelas K321 MNR, mata kuliah Hubungan Industri, dan dosen pengampu Bapak Rizky Purwantoro, SHMH. Video presentasi ini diajukan untuk memenuhi sebagai syarat ujian akhir semester Hubungan Industri. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian dan urgensi adanya perjanjian kerja bersama di setiap perusahaan. Langsung saja materi yang pertama ada pengertian peraturan perusahaan. Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Peraturan perusahaan menjadi rujukan pertama untuk dasar penyelesaian apabila dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha terjadi perselisihan. Selanjutnya ada fungsi peraturan perusahaan. Yang pertama, kepastian adanya hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Yang kedua, pedoman pengusaha dan pekerja untuk beraktivitas. Yang ketiga, mendorong terbentuknya kesepakatan bersama. Yang keempat, perusahaan semakin berkembang dan karyawan semakin sejahtera. Selanjutnya ada ketentuan perundang-undangan perjanjian kerja bersama. Yang pertama, PKB dibuat oleh serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerjaan atau serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. PKB harus dibuat secara tertulis dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Yang keempat, masa berlaku perjanjian kerja bersama paling lama 2 tahun. Yang kelima, PKB dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh. Yang keenam, perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. Yang ketujuh, dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PKB yang sedang berlangsung tetap berlaku paling lama 1 tahun. Yang kedelapan, perjanjian kerja bersama dirundingkan oleh serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Yang kesembilan, perundingan PKB harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak. Perundingan PKB dilakukan secara musyawarah atau mufakat. Yang kesepuluh, lamanya perundingan PKB ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam tata tertib perundingan. Selanjutnya ada pengertian perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama atau PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya ada urgensi perjanjian kerja bersama bagi karyawan di perusahaan. Yang pertama ada kepastian hukum. PKB menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur hubungan kerja dan kondisi kerja antara pengusaha dan karyawan atau buruh. Ini membantu menghindari ambiguitas dan konflik yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan dalam hubungan kerja. Yang kedua, kesejahteraan karyawan. PKB dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, seperti tunjangan, gaji yang adil, jaminan sosial, asuransi kesehatan, cuti yang layak, dan hak-hak lainnya. Hal ini berdampak positif pada kualitas hidup karyawan. Yang ketiga, perlindungan hak karyawan.
PKB memastikan bahwa hak-hak karyawan dihormati dan diperhatikan, termasuk hak untuk berorganisasi dalam serikat pekerja, hak atas cuti, hak kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak-hak lainnya. Yang keempat, menghindari konflik. Dengan memiliki PKB yang komprehensif, pihak-pihak yang terlibat memiliki pedoman yang jelas untuk mengatasi potensi konflik. Hal ini dapat membantu mengurangi kemungkinan mogok kerja, gangguan, atau sengketa antara pengusaha dan karyawan. Yang kelima, peningkatan produktivitas. PKB yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan harmonis, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan diperlukan dengan adil cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Yang keenam, peningkatan hubungan kerja. PKB mendorong komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antara pengusaha dan karyawan. Dengan berunding dan mencapai kesepakatan bersama, hubungan kerja dapat menjadi lebih positif dan saling menguntungkan. Yang ketujuh, penyelesaian sengketa yang efektif. PKB seringkali mencakup mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase yang dapat membantu mengatasi perselisihan dengan cara yang lebih efektif dan damai. Selanjutnya, bedanya perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja selain perjanjian kerja bersama. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengenai perjanjian kerja yang diartikan sebagai perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perbedaan antara PKB dengan perjanjian kerja terletak di keberlakuan perjanjian tersebut di perusahaan dan pihak yang membuat. PKB dibuat secara bersama-sama melalui perundingan antara perusahaan dan pekerja sehingga pekerja dapat menyuarakan aspirasinya serta memberikan saran. Selain itu, dalam satu perusahaan hanya ada satu perjanjian kerja bersama yang akan berlaku dan mengikat bagi seluruh pekerja, sebagaimana disebutkan pada pasal 118 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lain halnya dengan perjanjian kerja yang mengikat pekerja secara individu dan pekerja tidak memiliki kesempatan untuk memberikan saran dan membuat perjanjian kerja. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan perjanjian kerja bersama. Fungsi perjanjian kerja adalah untuk mengatur baik dan hak kewajiban pengusaha maupun hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh dalam sebuah perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena merekalah yang paling mengerti kondisi dan kebutuhan perusahaan dalam menjalankan hubungan industrial. Hal ini ditegaskan pula oleh Konvensi ILO nomor 98 tahun 1949 tentang dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 18 tahun 1956. Konvensi menyebut perlunya penjelasan yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja serta tata tertib dalam bekerja dan di lingkungan kerja. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.